kita tetap merdeka atau mati. Begitulah moto para pahlawan kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun ternyata nih guys, ada juga orang-orang pribumi yang lebih pro-kolonial dan gak mau merdeka. Karena ya takut kekuasaan dan privilege yang didapatkan dari para penjajah akan hilang. Salah satunya nih adalah ex-Bupati Garut. Mana nih orang Garut Kadaria ngumpul? Namanya adalah Raden Adipati Ari Muhammad Musa Surya Kartalegawa. Namanya panjang juga ya guys ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, dan like jika kalian suka video ini. Surya Kartalegawa lahir pada 26 Oktober 1907. Dia merupakan keluarga Menak alias Ningrat nih guys. Beberapa anggota keluarganya juga menjadi bupati di beberapa daerah. Pas kecil dia ini dipanggil Uca, jadi akan kita sebut dia dengan Mang Uca. Mang Uca ini guys menempuh pendidikan di ELS, HBS, dan Bestur School. Setelah lulus dari sekolah, dia menempuh berbagai pekerjaan seperti menjadi ajudan, asisten residen, asisten wedana, terus menjadi wedananya, hingga akhirnya menjadi Bupati Garut. Kelihatannya karirnya begitu mulus ya guys. Saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Mang Uca menyebut proklamasi kemerdekaan dengan berat hati guys, karena dia takut nih akan kehilangan hak istimewanya selama menjabat menjadi Bupati Garut. Ia juga tidak senang akan diangkatnya Sutarjo Kerto Hadikusumo dan Datuk Jamin sebagai Gubernur Jawa Barat. Dia bahkan memberontak terhadap kebijakan Soekarno yang dianggap menomorduakan orang Sunda. Menurutnya nih, perkembangan politik di Jawa Barat tidak melibatkan orang Sunda. Dilihat dari gubernur pertama hingga ketiga di Jawa Barat, mereka ini bukan orang Sunda guys, seperti Sutarjo Karto Hadikusumo, dia ini orang Jawa. Datuk Jamin, dia orang Minang, dan Dr. Mujani, dia juga bukan orang Sunda. Barulah gubernur yang keempat adalah orang Sunda. Terus dia juga mempertanyakan alasan Soekarno lebih mengakui negara Indonesia Timur daripada negara Pasundan di Jawa Barat. Karena Mang Uca sangat pro Belanda, sehingga kedekatannya dengan pasukan Belanda begitu mesra yang menjadikannya dijuluki Surya Nica Legawa. Penyematan nama ini dianggap pas oleh masyarakat karena kiprah politik Mang Uca yang condong nurut kepada kebijakan Belanda. Mang Uca ini malah lebih sering berlawanan dengan pemerintah Indonesia. Jadi Mang Uca tuh emang ya pro Belanda guys. Terus Mang Uca mendirikan PRP, yaitu Partai Rakyat Pasundan. Tujuannya itu untuk membuka jalan politik dan memisahkan diri dari pemerintahan Soekarno. Terus guys, Mang Uca juga tak malu mengaku sebagai opsir Knil dan melakukan perlawanan secara terbuka kepada pihak yang mendukung Indonesia. Bahkan pada 23 Mei 1947, terjadi aksi sepihak dari Partai Rakyat Pasundan yang merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Bogor. Rumah beberapa pejabat pemerintahan Republik di Bogor itu digedor dan mereka diculik. Selain itu, orang-orang Partai Rakyat Pasundan pun mulai menduduki kantor-kantor Republik seperti stasiun kereta api di Bogor, terus Bank Rakyat, kantor Kabupaten Bogor, kantor pos, dan kantor distribusi. Setelah membentuk PRP, Mang Uca mendirikan negara Pasundan guys. Dia ini didukung oleh ex-perwira Knil yaitu Kolonel Santoso, terus penasihat politik Panmuk yang juga gubernur jenderal Hindia Belanda. Hingga nih guys, dia ini didukung oleh kelompok intel Belanda yaitu Nafis. Terus dia juga didukung oleh residen Belanda di Bandung yaitu M. Klasen yang memandang PRP sebagai suatu gerakan rakyat yang spontan, dan residen menyambut gembira karena di Tatar Pasundan timbul gerakan anti-republik. Negara Pasundan ini adalah salah satu negara bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau disingkat jadi RIS yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 April 1948. Sedikit sekali nih guys, orang yang menghadiri rapat pendiriannya, yang datang pun bahkan tidak tahu tujuan dari rapat tersebut. Tetapi kendati begitu, kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda. Meski yang mendirikan Partai Rakyat Pasundan ini adalah Mang Uca, namun Belanda tidak mau ia yang menjadi ketuanya. Karena Mang Uca itu dikenal punya reputasi buruk di mata pembesar Hindia Belanda di zaman kolonial. Bahkan Van der Plas itu menamakannya sebagai frauder alias koruptor. Agar negara Pasundan ini mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Sunda, residen Belanda di Bandung yaitu M. Klasen keluarkan isu rasis anti-Jawa di kalangan masyarakat Sunda. Seolah-olah nih pemerintah Indonesia itu adalah sebagai representasi dari hegemoni dan dominasi suku Sunda.
Orang Sunda itu harus jadi presiden, bukan Jawa katanya. Namun, upaya untuk membodohi masyarakat Sunda itu gagal total guys, karena negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Mang Uca tidak mendapatkan dukungan, bahkan dikecam oleh masyarakat Sunda dan beberapa tokoh Sunda seperti RAA Wiranata Kusuma. Terus ada Muhammad Encoh yaitu paguyuban Pasundan, terus ditolak juga oleh Kesultanan Cirebon, terus para pamong praja di Cianjur, dan bahkan oleh keluarganya sendiri guys, yang ada di Garut. Ayah Mang Uca pun ketika mengetahui hal tersebut menyuruh anaknya itu untuk bersumpah di radio agar tidak menikah sebelum ia mati. Terus ibunya juga yang turut melampiaskan kekesalannya, ia mengatakan bahwa dia dan anggota keluarga lainnya tidak menyetujui pendirian negara tersebut. Ibunya itu mempertanyakan mengapa Mang Uca memisahkan diri dari keluarganya dan malah mendirikan negara Pasundan. Jadi semua upaya Mang Uca itu gagal total guys. Terus singkatnya setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 27 Desember 1949, Mang Uca itu hilang di telan bumi. Yang kemudian dia itu meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1978. Oke guys, itu tadi kisah dari Mang Uca. Jika ada dari kalian yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, boleh banget komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan see you on my next video.